bikin sosialisasi di lingkungan saya, tapi itu banyak yang nggak respon, Pak. Katanya gini, masih kecil, bilangnya kementus gitu loh. Kayak sok tahu, ngasih tahu orang tua, kamu tuh masih kecil, bilangnya gitu. Ya, solusi baiknya gimana, Pak? Gimana Pak Nabi? Langsung apa? Pak Nabi? Oke. Monggo, Pak Fauzi. Jadi karena usianya masih belia, terus mau buat gerakan lebih banyak diremehkan karena masih kecil. Kuwi iki sopo, seperti itu. Nah, ini bagaimana siasatinya? Ngoten pertanyaannya. Mohon maaf ini karena terpotong-potong jadi tidak jelas saya tangkap tadi. Jadi Mas Khairul dari Tuban tadi ya, SMA di Tuban. Iya, masih SMA-nya di Bojonegoro, Pak. Gimana? Oh, Bojonegoro ya, daerah yang sangat bagus sekali itu. Saya beberapa kali ke Tuban dan Bojonegoro akhir-akhir ini. Baik, jadi saya kira bagaimana kita bisa menyajikan yang kira-kira menarik. Jadi banyak contoh, Mas Khairul, yang tidak melihat usia. Jadi masyarakat tidak melihat usia, manakala kita bisa menyajikan materi-materi atau produk-produk, baik itu produk berupa jasa atau yang lain ya tentunya, kepada masyarakat tersebut, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sangat bagus, yang sangat menarik. Saya kira masyarakat nggak akan melihat masalah usia ya, itu banyak contoh saya kira, banyak contoh yang sudah dilakukan kawan-kawan, bahkan tidak hanya SMA, bahkan SD pun ini contoh-contohnya ya. Pada saat saya menghadiri suatu penganugerahan gadis lingkungan oleh WWF. WWF itu lembaga NGO dunia, saya kira. Ini ada anak Surabaya itu umurnya baru SD itu, SD kelas 6, tapi dia bisa mengajak masyarakat di daerahnya itu bagaimana mengimplementasikan trap untuk lalat buah itu. Jadi untuk menghindari supaya buah itu tidak banyak dimakan oleh lalat buah, itu dia punya trap serangga namanya. Nah, itu anak SD, baru SD. Itu di daerah Pondok Chandra itu, di Surabaya itu baru SD. Anak SD Al-Muslim. Kalau nggak salah kelas 5 itu. Itu dia bisa mengajak satu lingkungan di kota. Saya bisa dibayangkan lingkungan di kota barangkali lebih sibuk orangnya, lebih cuek gitu ya dibanding di daerah gitu ya. Tapi dia bisa menggerakkan. Saya sempat mengikuti kegiatannya sekali gitu ya. Dia menjelaskan di semacam rumah tapi tempatnya untuk pertemuan Bali RW gitu di Pondok Chandra itu. Dia jelaskan, dia ngajak masyarakat dengan polos, dengan bahasa yang polos, dia menjelaskan efeknya, akibatnya, dan lain-lain. Dan itu dievaluasi oleh WWF, masyarakat di daerah situ menggunakan semua, membuat sendiri, mandiri. Itu. Atas ajakan anak kelas 6, kelas 5 SD itu. Ini luar biasa. Jadi saran saya memang bagaimana kita bisa pendekatan-pendekatan pada masyarakat dengan model makan bubur panas itu istilahnya, makan bubur panas. Kalau bubur panas itu tentunya tidak langsung kita makan yang tengahnya, tetapi dari pinggirnya, supaya kita tidak kepanasan mulut kita, gitu ya. Jadi bagaimana dari pinggir dulu kita makan, nanti sampai di tengah itu mereka sudah dingin.
Sehingga ini adalah strategi-strategi yang bisa kita laksanakan, contohnya seperti itu. Artinya memang kita harus punya strategi untuk mendekati masyarakat, mengkomunikasikan program kita dengan masyarakat dengan baik, dengan menarik, dengan pendekatan tadi itu istilah saya itu makan bubur panas tadi itu. Dari pinggir dulu, dari keluarga kita, tetangga kita, terus baru sampai pada yang lain-lainnya, termasuk pada perangkat. Kalau dari itu barangkali saran saya begitu, Mas Khairul. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak. Oke, mungkin ada yang lainnya? Silakan. Saya Pak. Oke. Bentar, saya naruh belanjaan dulu Pak. Ini saya mendengarkan sambil di jalan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, ini terkait dengan pola literasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini siapa ini? Dengan Muhajir Pak. Oh, Pak Muhajir. Siap. Ini Pak Prof. Saya mau tanyanya masalah tentang, ya, ini kan masalah corona, ini kan masalah yang sangat sensitif. Pemerintah sensitif, warga pun sensitif. Ya, kami sebagai relawan itu ingin banget untuk ikut andil terhadap corona ini dari sudut pandang bidang keahlian masing-masing. Nah, kalau saya sendiri kan orang, ya background-nya komunikasi, Bro. Pengen ikut andil untuk setidaknya mengedukasi masyarakat dari sudut pandang komunikasi. Nah, tetapi takutnya nanti ketika kita memberikan suatu argumen atau memberikan suatu paparan, takutnya nanti terbentur dengan adanya regulasi pemerintah. Karena hal yang sangat sensitif ini, Prof. Nah, mengenai hal tersebut bagaimana pendapat jenengan, Prof? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wajir. Belanjanya ditaruh dulu ya, biar Siap, sudah. Luar biasa ini kawan-kawan relawan TIK ini. Jadi memang kondisi saat ini sangat extraordinary, itu ya, sangat luar biasa. Tadi disampaikan benar itu, sama-sama sensitifnya itu, sama-sama sensitifnya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sabar menyampaikan kepada masyarakat dan mengimbau masyarakat juga sabar. Sabar itu penting ini, kondisi seperti ini. Karena kalau tidak itu akan menimbulkan tidak hanya kegiatan-kegiatan yang anti produktif gitu ya, tapi juga akan menimbulkan perpecahan yang luar biasa. Ini jangan sampai terjadi dan harus kita hindari. Jadi yang terpenting menurut saya bagaimana kita bergabung dengan kebijakan. Artinya apa? Artinya kita juga harus mendekat kepada pengambil keputusan, karena kalau kondisi seperti ini harus ada yang satu komando. Nggak bisa kita berjalan sendiri, tidak bisa berjalan masing-masing, harus ada yang mengomando. Dan yang komando itu adalah Sultanun Aulia. Ya, jadi bisa dari ulama maupun umaroh gitu ya. Tapi yang terpenting di dalam aktivitas adalah umaroh itu, ada pemerintahan. Jadi pemerintah yang komando kita, yang mengambil kebijakan itu, ini yang harus kita dekati. Dari situlah kita bisa berperan lebih aktif gitu ya. Tadi saya cerita di awal-awal sampai tadi jam 4:30 saya masih diskusi dengan Menteri Desa bagaimana Menteri Desa yang bisa mencakup ke seluruh area di seluruh negeri ini, ke sekian ribu desa ini bisa dibantu dalam pelaksanaan programnya. Jadi saya kira pemerintah sangat terbuka sekali, pemerintah sangat welcome sekali dengan kegiatan yang kita. Bahkan tadi kami usulkan bagaimana kalau di daerah itu ada rumah singgah.
Kenapa rumah singgah? Karena saat ini tadi saya menerima telepon dari beberapa daerah yang mengatakan di daerah tersebut sudah banyak yang pulang dari kota. Pegawai atau TKI dari luar negeri secara diam-diam lewat jalan tikus, misalkan di daerah perbatasan Kalimantan, ini sudah banyak yang pulang lewat jalan tikus dan yang lain-lain. Artinya apa? Pada saat Malaysia misalnya itu terkena daerah merah atau dari Singapura dan yang lain-lain, mereka menyeberang ke Indonesia. Ya, ini kalau tanpa adanya suatu rumah singgah akan sangat membahayakan yang ditamoni gitu ya. Memang semua harus berhati-hati. Yang sekarang ini berkembang tidak hanya ODP, tetapi juga orang dengan gejala yang tidak diketahui, artinya yang silent symptom, jadi gejala yang tidak terlihat. Ini yang sangat bahaya bahkan. Nah, itu contohnya. Sehingga tadi saya usulkan di daerah-daerah tertentu kalau perlu juga seluruh Indonesia ada rumah singgah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membangun rumah singgah itu dengan meminjam sekolah-sekolah yang nggak dipakai. Sekarang kan libur semua sekolah-sekolah itu. Jadi di daerah-daerah pinggiran, sekolah-sekolah SMA, SMP, SD, MI, dan lain-lain bisa dipinjam yang tempat masuknya masyarakat dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, didukung dengan pemerintah, dan pemerintah setuju tadi, setuju akan dilaksanakan dengan memberikan suatu bantuan-bantuan jaring pengaman sosial dan dana yang tidak terpakai, termasuk dana desa itu bisa dipakai untuk itu. Gitu. Kalau dulu dipakai untuk infrastruktur, sekarang bisa dipakai untuk itu. Dibalik, kalau dulu infrastruktur 80%, 20% untuk operasional, sekarang dibalik, untuk operasional 80, infrastrukturnya 20, dalam rangka penanganan COVID itu. Gitu. Nah, saya kira ini membutuhkan beberapa pendamping. Tadi disampaikan Pak Menteri, kita butuh sarjana pendamping desa yang sangat banyak untuk hal tersebut. Membutuhkan relawan pendamping desa tersebut dalam rangka membuat program yang tadi kami usulkan itu. Itu contohnya. Jadi saya kira komunikasi ini memang kita harus paham juga dengan alur komunikasinya, dengan siapa yang kita ajak berkomunikasi sehingga sangat efektif. Sangat efektif. Pada saat kita komunikasi kepada orang yang tidak paham, barangkali tentunya yang materi yang kita berikan juga bukan hal yang strategis barangkali. Dan sebaliknya demikian. Saya kira itu Pak Muhajir komunikasi yang harus kita bangun ya. Siap Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kawan-kawan? Mas Ulil mungkin dari Jember? Mas Roni? Wah, keren. 24 orang. Monggo, mau tanya Mas Roni? Ngapunten nembe masuk Gus. Yogi boten apa to? Tanya. Kak Sela. Kak Sekjen. Monggo. Kak Sela, monitor. Pripun? Yang lain? Ya, monggo Kak Sela. Halo. Nggih. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Kak Sela. Tes, halo, tes. Nggih, halo, halo, jelas kok. Monggo, monggo. Moderator Gus. Nggih. Cek, cek. Ya, jelas kok, Suara jelas, Gus. jelas, jelas. Monggo. Loh, kok tambah lag Kak Sela? Mas Ardi, Mas Rafiq, mungkin tanya itu. Mas Rendra yang terbaru. Monggo Kak Sela. Mungkin cukup Pak Nafi kayaknya. Kak tadi mau tanya. Nah, ini Mas Sela. Mas Sela, Monggo. Mana tadi Kak Sela? Kak Sela? Koneksinya internet mungkin agak kurang pas. Gimana kawan-kawan Rofik? Iya, mungkin sudah, Pak. Karena sudah jam 9. mungkin cukup Pak. Siap. Oke, kalau memang sudah dirasa tidak ada pertanyaan lagi, apa Roni? Mau komentar atau mau menyampaikan sesuatu? Maupun saya habis diskusi online juga, jadi baru muncul ini. Pengen nyimak profesor diskusi ini. Ya, ya, ini materi beliau tadi sudah selesai. Mungkin ada yang wawasan apa yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mumpung beliau ada. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Gus. Salam, ini Bojonegoro ini, ketuanya Bojonegoro ini. Kok Monggo, Mas dimute Paus. sama Kak Sela? Monggo Mas Faun. Mic-nya dinyalakan dulu, Mas Faun. Ya, Prof, mau tanya, Prof. Gus, halo. Ya, halo. Pak Ya. Fauzi, mic-nya dinyalakan Pak Fauzi. Mic-nya Pak Fauzi dinyalakan Rumien. Oke. Monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, dari Bojonegoro ini mau tanya. Dengan Pak Mas Faun. Mas Faun. Mas Faun. Ya. Oke. Prof, mau tanya, Prof. Biasanya di organisasi kerelawanan itu biasanya ada beberapa tipe, Prof. Yang pertama biasanya ikut organisasi relawan terutama di kami di Bojonegoro itu biasanya menginginkan sesuatu. Ternyata setelah ikut agak lama di dalamnya tidak mendapatkan apa-apa dalam arti profitnya, Prof. Terus yang kedua ada juga tipenya yang apa ya, ikut terus kegiatan ya agak lumayan lama dan sudah menimba ilmu, tapi ternyata di profitnya itu nggak dapat, Prof. Itu yang kedua tipenya. Ada yang terakhir, Prof. Terakhir itu
dia itu ikut organisasi relawan sudah lama dan sudah menikmati apa ya, di kami itu kan suka berbagi ilmu secara gratis, Prof. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman itu sudah dapat dari manfaat tersebut, Prof. Nah, pertanyaan saya, ada ya, Prof, tipe-tipe banyak sekali yang gabung di relawan itu dengan niatannya itu berbeda-beda gitu loh, Prof. Nah, itu aja, Prof. Terima kasih. Rivaldi, jangan ngemute. Terima kasih Mas Faun atas sharingnya. Ya, Prof. Jadi memang saya katakan di awal tadi saya sampaikan bahwa memang relawan itu adalah pekerja sosial. Jadi memang tentunya nggak ada profit yang ingin dicapai atau dicari lah, kira-kira begitu. Tapi memang juga ada guyonannya, kan ada 3 relawan itu. Relawan ada 3. Relawan yang suka kerja, yang gila kerja, dan relawan yang gila betulan itu, artinya gitu. Jadi kalau yang suka kerja ya memang bekerja demikian sangat luar biasa, tidak memikirkan sesuatu, bahkan tidak memikirkan keluarganya gitu ya. Kalau yang suka itu yang gila kerja itu. Kalau yang suka kerja ya mulai jam-jam kerja dia bekerja gitu. Tapi kalau sudah di waktu yang di luar jam kerja, saya pagi lagi, malah saya pagi, disebut dengan relawan yang gila beneran. Ini guyonannya begitu. Tetapi memang prinsipnya yang harus dipegang dulu adalah bagaimana relawan ini tidak memikirkan tentang profit. Namanya aja kelompoknya aja kelompok non profit gitu kan. Jadi kelompok misalkan relawan TIK itu kan yang organisasinya adalah organisasi non profit. Ya kalau kita mencari profit di dalamnya ya akan rusak itu organisasinya. Jadi emang harus ada menurut saya sering-sering kita bertemu, sering-sering silaturahim, saling berbagi, saling sharing tentang bagaimana visi misi tentang organisasi ke depan untuk bisa dicapai bersama-sama dengan antar kelompok tersebut, dengan anggota tersebut, sehingga semua itu mempunyai yang semangat yang sama, punya giroh yang sama itu di dalam capai tujuan organisasi ini. Nah, kalau ada yang seperti itu, tentunya ya akan terus terpinggirkan sendiri nantinya, karena tidak sesuai dengan girohnya organisasi, tujuan organisasi. Jadi ini barangkali Mas Faun, jadi yang penting adalah bagaimana mengajak semua anggota ini sering bersilaturahim, sering berdiskusi tentang bentuk kegiatan maupun goal atau visi misi dari organisasi. Nanti akan kelihatan sendiri itu orang yang mencari profit dan yang betul-betul ikhlas untuk memajukan organisasi itu. Kalau organisasi itu maju berarti kan masyarakat terbantu. Tadi saya katakan di awal sebagai kader-kader bela negara tentunya harus bisa mewujudkan bagaimana organisasi itu bisa membantu negara NKRI ini berdaulat. Tadi kan saya katakan seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu berarti kan otomatis menjadi anggota atau menjadi relawan yang mempunyai karakter bela negara. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Prof, terima kasih banyak penjelasannya. Oke, matur suwun. Ini baru bergabung Kiai Barudin ini dari Pasuruan. Monggo Kiai bisa, dan ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan mumpung beliau Pak Prof Fauzi. Monggo Kiai Barudin.
Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Mohon maaf terlambat barusan karena ada giat. Ini Prof, sesuai dengan kejadian yang di apa namanya di Pasuruan, kami dari Kabupaten Pasuruan. Pertama penjaringan memang kami single factor. Saya sendiri bergerak di kegiatan kerelawanan yang relawan TIK ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali literasi yang sudah kami yang atas permintaan dari sekolah ataupun madrasah, Karang Taruna dan lain sebagainya. Tapi memang di lambat laun ini banyak sekali yang berkeinginan mungkin berangkat dari dokumentasi yang kami unggah baik dari media sosial ataupun dari website kami. Sehingga sampai saat ini sekitar hampir 50-an anggota di Kabupaten Pasuruan, tapi demikian seiring berjalannya waktu akhirnya ada beberapa mulai awal aktif 5 atau 6 orang 6 anak gitu kan. Sampai saat ini pun alhamdulillah kembali lagi ke single factor. Nah, ini mungkin ada saran biar kami bisa memberikan paling tidak pemahaman kepada teman-teman bagaimana sih kerelawanan itu sehingga nanti juga ikut aktif, karena tentu sebagaimana yang diberikan oleh Mas Faun itu ada yang kadang mikirnya adalah profit. Aku gabung nenggone relawan ini paling tidak saya bukan relasi yang pertama, yang kedua aku iso punya nama dan nanti tentu akan mendapatkan sebuah income dari kegiatan itu. Itu sih Dok yang kami alami di Pasuruan. Demikian Prof sementara sebagai salam pembuka dari kami. Terima kasih. Terima kasih matur suwun Yai Bahrudin. Semoga nanti suatu saat bisa silaturahim. Amin. Atau jenengan ke Surabaya ke UPN terbuka lebar untuk kawan-kawan. Insya Allah. Kita juga punya beberapa produk-produk yang bisa dilihat oleh kawan-kawan relawan. Saya selalu mempromosikan karena UPN itu punya produk teknologi tepat guna yang cukup banyak. Barangkali nanti Pak Novi bisa mengkoordinir kapan kalau sudah waktunya bisa jalan-jalan, COVID ini sudah reda gitu. Nanti siap. ada muhibah lah ke UPN gitu. Siap. Nanti. Jadi memang tadi yang permasalahan disampaikan oleh Yai Bahrudin tadi, saya kira dialami oleh semua, tidak hanya di relawan TIK aja barangkali, tapi semua organisasi yang non-profit. Ada yang memang punya niat yang tulus, itu ada yang numpang nama, goceng nama dan lain-lain gitu ya. Tapi yang terpenting memang organisasi nggak akan bisa jalan tanpa adanya dukungan-dukungan material untuk bisa menjalankan organisasi tersebut. Nah, barangkali banyak sekali strategi yang bisa menjalankan organisasi ini supaya bisa survive memang ya. Karena tadi disampaikan kalau di Pasuruan sudah memberikan literasi pada sekolah-sekolah gitu ya. Tapi kalau disampaikan tadi lama-lama tinggal sendirian. Karena barangkali dukungan-dukungan yang misalkan contohnya berangkat ke sekolah atau ke lembaga untuk memberikan suatu investasi dan yang lain, tiap hari harus beli bensin sendiri misalnya gitu ya. Nah ini barangkali karena relawan TIK ini punya tugas yang strategis gitu ya. Ini barangkali bisa bekerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dengan dinas-dinas pendidikan untuk membuat program.
menawarkan program, kita buat suatu roadmap gitu ya, roadmap bagaimana relawan TIK ini bisa berperan untuk membangun kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan lain-lain. Jadi memang harus punya roadmap, punya roadmap itu, alur desain gitu ya, desain kegiatan sampai 5 tahun barangkali, apa yang harus dilakukan dan goalnya apa. Misalnya di Pasuruan yang banyak pondok pesantrennya, misalkan dalam rangka membina para santri di Pasuruan yang jumlahnya ribuan itu dalam membuat konten keagamaan misalnya. Nah, ini kan banyak sekali donatur-donatur yang bisa membantu itu gitu ya. Membantu itu baik dalam bentuk natural maupun bentuk yang lain gitu ya. Saya yakin itu banyak sekali. Karena saya beberapa kali menjumpai beberapa donatur yang seperti itu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan, sosialisasi, diseminasi program pada generasi muda. Bahkan misalnya ini agak menyimpang, kemarin di pendidikan tinggi itu ada KKN berantas tuntas misalnya ya. Itu dianukan oleh beberapa kawan perguruan tinggi itu juga ada didukung dana oleh pemerintah daerah. Sedangkan UPN sendiri membuat KKN pesantren, provinsi pesantren. Itu juga demikian, banyak sekali dukungan-dukungan yang bisa dikerjasamakan. Saya kira yang terpenting adalah bagaimana kita merencanakan kegiatan ini yang punya sustainabilitas tinggi, ada keberlanjutannya yang tinggi. Ini penting. Di Kementerian Desa, saya lihat ini banyak sekali program yang bisa diakses sebetulnya. Banyak sekali. Jadi di sana ada beberapa direktorat yang bisa mendukung program untuk sosialisasi. Atau mungkin di Kementerian Kominfo misalnya. Itu juga demikian. Tapi Kominfo kan dananya agak kecil. Kalau di kementerian yang pendidikan kebudayaan, di kementerian desa, itu dananya besar. Artinya banyak yang bisa diakses gitu ya untuk membantu program-program beliau-beliau itu gitu ya. Saya yakin bisa banyak diakses dan UPN sendiri punya akses yang cukup kuat untuk ke Kementerian Desa ini sehingga semua kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi tepat guna ini diberikannya ke UPN bagian besar. Demikian juga kita punya akses ke Ristek ya dalam rangka untuk membangun startup itu. Jadi akses itu barangkali tidak hanya di kabupaten, bisa di mana-mana ya. Saran saya memang organisasi nggak akan jalan kalau memang nggak punya pendukung gitu ya. Alat dukung ya itu kan ada nadomannya itu. Nadomannya. Jadi selain apa itu nadomannya itu? Jadi butuh dana untuk menjalankan organisasi tersebut itu. Itu barangkali masukan kami, Yai. Semoga ini nanti bisa dikerjakan sama-sama gitu ya. Pak Novi juga demikian. Saya kira Pak Novi itu banyak sekali aksesnya ke Kementerian Menkominfo. Dan di sana juga banyak banyak dana yang bisa diakses untuk mendukung relawan TIK ini. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun. Ini Kak Sela mau ngomong, Kak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Barof. Oke, salam kenal, saya dari Kak Sela, Bojonegoro, Prof, saat ini. Ya, teman Pak Un juga di Bojonegoro. Yang pertama mungkin ya sama kayak Mas Pak Un tadi, curhat ya, Prof. Mumpung ketemu jenengan, yang salah satu juga pembina kami di
relawan TK Jawa Timur. Yang pertama saya tertarik dengan tadi planning gitu, perencanaan. Nah, sebagus apapun kalau tanpa perencanaan jenengan tadi nggak ada gunanya kan gitu, Bro. Jadi harus benar-benar di konsep. Nah, kebetulan nih kami nih tahun ini relawan TK Jawa Timur, mungkin Gus Novi udah cerita, ketiban sampur bahasanya ya amanah yang memang diminta oleh pengurus Jatim Gus Novi di Bangka Belitung kemarin untuk melaksanakan LTIK tahun 2020. Seperti itu, Prof. Nah, tantangan terberat kami kemarin waktu kita mengajukan dengan saat ini itu beda. Kalau waktu pengajuan kemarin kan belum ada apa-apa. Nah, begitu deal di Jawa Timur ini kita ini sudah dipasrai, tapi dengan adanya KLB kondisi apa ya luar biasa ini, kita punya banyak untuk note, Prof. Note-nya adalah kalau melihat perkembangan saat ini, Presiden dan pemerintah menyarankan setelah wabah ini berlalu kan kita harus membangun ekonomi kembali. Nah, saran Profesor untuk perencanaan kita ke depan melaksanakan kegiatan tahunan se-Indonesia ini, Festival TIK Indonesia ini seperti apa, Prof? Untuk nangkap peluang kan katanya tadi harus bisa nangkap, Prof. Itu dari saya, matur nuwun. Yeah. Terima kasih nih Kak Sela. Namanya memang Kak Sela gitu atau nama lengkapnya siapa? Itu nama branding, Prof. Ya. Nama lengkapnya Selamat. Saya kira apa namanya sudah jelas dari disampaikan. Jadi memang untuk membangun apa namanya ekonomi itu kan apa namanya harus ada suatu komitmen ya, komitmen bersama gitu ya. Yang kedua adalah strategi gitu ya, yang harus kita buat. Tentunya itu masuk dalam suatu perencanaan yang tadi disampaikan. Jadi perencanaan ini penting gitu ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa sustainable, bisa ada keberlanjutannya, ada apa namanya circle-nya gitu ya. Karena tadi saya katakan fungsi manajemennya ini kan harus hidup mulai dari perencanaan sampai ke apa namanya ini cek and diceknya ke apa namanya ini yang terakhir dari fungsi manajemen itu gitu ya. Jadi baik menurut saya goalnya adalah bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang produktif, ini penting. Jadi festival itu diarahkan kegiatan yang produktif, artinya bisa menggait para pelaku-pelaku ekonomi di dalam festival tersebut dan bisa kita memutar, tidak hanya selesai dalam festival itu, tapi bagaimana bisa tadi itu ada sustainability, ada keberlanjutannya, bisa memutar, mengorganisir dari yang sudah kita perbuat, sudah kita kumpulkan, sudah kita ajak tadi di awal itu di dalam suatu kegiatan-kegiatan ekonomi yang apa namanya positif gitu ya. Nah, kalau di dalam suatu kegiatan atau festival tersebut bisa kita rangkul, kita manage dengan baik, kita kembangkan sesudahnya, tidak hanya pada hari itu, karena festival kan barangkali tidak lama ya, tetapi yang terpenting bagaimana ini apa namanya maintain-nya ini, memaintain itu, mengkomunikasikan itu. Saya kira kita sebagai apa namanya kelompok-kelompok yang bisa mengorganisir dan bisa mengkomunikasikan itu, ini yang penting harus kita apa namanya rawat gitu ya, yang sudah kita ajak tersebut. Nah, yang tahap berikutnya bagaimana kita bisa mengeksplorasi
dari kekuatan-kekuatan yang ada tersebut. Mengeksplorasi kekuatan apa, kelemahannya apa, nah, ini nanti kita arahkan. Kita kita bagi tugas di dalam suatu kelompok kita untuk memaintain mereka gitu sesuai dengan kluster-kluster yang ada itu dan bisa menyalurkan, mengembangkan di dalam masyarakat. Ini saya kira penting ini untuk kegiatan-kegiatan yang sudah membutuhkan pemikiran, tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit, tapi jangan sampai kegiatan yang sangat bagus itu berhenti hanya di situ saja begitu. Ini saya kira penting untuk keberlanjutan dari festival yang akan dilaksanakan. Saya sendiri nggak tahu kayak apa konsepnya festival tersebut, tetapi barangkali itu yang penting. Sehingga tadi saya katakan di awal, barangkali di Jawa Timur ini ada suatu roadmap dari relawan TIK ini seperti apa dalam 5 tahun ini. 5 tahun ini harus goalnya seperti apa dan menghasilkan apa. Seperti apa nanti anggotanya bermain dan berperan. Ini penting ini saya kira itu. Keanggotaan ini penting baik itu kuantitas maupun kualitas. Yang penting kuantitas dulu, banyak dulu gitu. Karena dengan banyak itu akan diperhitungkan orang gitu. Nanti kualitasnya sambil berjalan setelah anggotanya banyak itu. Ini barangkali sharing saya, Kak Sela. Terima kasih, Pak Novi. Saya diberi amanah teman-teman Jatim, diberi amanah sebagai ketua panitia ini. Mohon doanya, Prof, dan bimbingannya. Amin. Halo, Assalamualaikum. Halo. Monggo. Halo, Prof. Saya Assalamualaikum. Adib yang tadi, Prof. Nih, Prof, saya mau tanya lagi. Ini kan kemarin saya mengajukan beberapa kegiatan ke desa. Nah, itu ini agak putus-putus. Mohon maaf, diulangi. Agak putus-putus. Ya, Prof. Kemarin kan saya mengajukan di dengan Mas siapa? Khairul Adib yang tadi, yang awal tadi. Oke, Mas Khairul. Kemarin kan saya datang ke desa itu, saya mengajukan beberapa kegiatan di desa. Karena di desa saya itu belum ada kegiatan kayak Karang Taruna, itu belum terorganisir, Prof. Jadi saya udah bilang kayak gini, jadi saya mau buat kegiatan gini biar pergerakan di pemuda di desa itu ada. Terus tuh alhamdulillah responnya juga bagus. Terus pada suatu saat tuh dia cuma bilangnya cuma respon aja, Prof. Jadi dia diajak jalan tuh nggak mau. Jadi langsung teman-teman dari pemuda saya bilang gini, gimana nggak usah pakai pemerintahan, kita buat sendiri aja, jalan sendiri. Tapi pemudanya itu nggak mau, dia harus minta terorganisir oleh pemerintah desa. Itu gimana, Prof? Sedangkan itu pemerintah desanya itu nggak mau diajak maju. Oh, baik, Mas Khairul. Terima kasih atas sharingnya. Jadi saya kira memang butuh pendekatan ya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada nanti kalau besar itu akan menjadi kendala pada saat pemerintah desa yang memang seharusnya menaungi kegiatan tersebut akan mempermasalahkan gitu. Jadi butuh komunikasi lah. Menurut saya itu dikomunikasikan dengan baik ya. Barangkali tidak tidak bilang organisasi dulu, tapi perorangan gitu ya. Jadi barangkali pendekatan-pendekatan ini penting untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Jadi kadang-kadang memang ada suatu yang oknum pemerintahan yang sulit gitu ya, yang sulit.
Tapi itu penting untuk tetap didekati menurut saya, dekati, memberikan pengertian, apalagi mereka yang punya kekuasaan ya, kuasa di daerah situ. Karena bagaimana juga kegiatan pemuda itu juga di bawah tanggung jawab pemerintah desa gitu. Jadi menurut saya tetap harus diajak bicara lah itu ya, jangan sampai ditinggalkan. Kemarin kan Ya. kemarin kan juga saya alhamdulillah ini kepilih jadi pemuda pelopor Prof di Kabupaten Tuban. Alhamdulillah, selamat. Inovasi. Itu saya kemarin juga udah gitu, udah ngajuin beberapa itu. Responnya itu dia bilang iya, terus maksudnya dia bilang silakan tapi nggak ada tindakan. Jadi saya bingung. Oh gini, kalau gitu kalau sudah ya itu berarti apapun itu kan menjadi kalimat persetujuan ya, meskipun itu nggak dari hatinya, mungkin misalnya, semoga dari hatinya ya. Nah, paling tidak sekarang bola ada di tangan Mas Khairul untuk bisa mengembangkan itu gitu. Sekarang Mas Khairul harus punya suatu kemandirian bagaimana mewujudkan itu gitu. Ditunjukkan bahwa ini loh seperti ini nantinya. Dan itu harus ditunjukkan wujudnya, keberhasilannya itu. Semoga nanti akan membuka hati beliau-beliau itu untuk bisa mendukung. Kalau sudah berhasil kan nggak mungkin nggak mendukung itu biasanya. Barangkali beliau-beliau masih ragu gitu ya, jangan-jangan ini nggak jalan gitu ya. Nah seperti itu, harus ditunjukkan. Kemarin tuh menurut saya itu karena dia bilang ya itu ada desakan dari pemerintah kecamatan. Jadi kan kemarin pada saat itu saya sebelum ada pengumuman pemuda pelopor kan sebelumnya saya sudah masuk ke pihak kecamatan dulu. Karena nggak dapat respon dari itu dapat respon dari desa, saya masuk ke pihak kecamatan. Dan itu langsung pihak kecamatan itu sangat setuju dan dia tuh langsung langsung menghubungi pihak desa kecamatannya. Jadi menurut saya itu pihak desanya itu merasa terancam. Bilang iya itu bukan dari hati menurut saya. Itu gimana ya, Bro? Padahal pihak kecamatan sudah sangat mendukung kalau pihak kecamatannya itu. Ya, berarti kan beginilah, karena beliau-beliau yang punya kekuasaan, kita tadi saya katakan sebagai kader, sebagai relawan, tentunya kita juga harus bisa menempatkan diri dulu. Bagaimana kita mengalah untuk maju, ini penting. Jadi mengalah untuk maju, kita dekati, kita jelaskan. Akhirnya seperti ini Pak, kemarin saya sudah terbukti menjadi pemuda pelopor, dan sekarang saya punya tugas seperti ini, mohon saya dibantu, didukung. Orang Jawa itu istilahnya dia akan manut, akan diem kalau dipangku. Jadi kalimat Jawa itu kalau udah dipangku jadi diem. Ho itu kalau dipangku akan jadi ha. Hono coroko. Ko itu kalau dipangku jadi k gitu ya. Artinya dia jadi bukan jadi huruf hidup tapi huruf mati. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Jawa itu kalau sudah dipangku, dikasih kedudukan, dikasih tempat, dikasih hati, dikasih kepercayaan, dikasih yang lain akan berhenti, akan selesai, akan nggak banyak berkomentar dan akan mendukung. Nah, itu adalah sanepo. Sanepo itu bahasa Jawa, artinya apa? Bagaimana kita yang muda yang sudah punya berpikiran maju itu, sudah punya pengalaman, ini bisa quote-unquote menundukkan beliau-beliau itu untuk bisa menerima program-program kita. Yang penting kan itu. Ya, saya kira itu menurut saya. Dari rembuk Dok. Apa Prof? Dari rembuk Prof. Jadi Mas Khairul ini berbagi pengalaman, tidak apa-apa ya Prof ya? Jadi desa itu ada beberapa lembaga yang perlu kita juga tidak langsung kepala desa. Kalau memang masuk di bidang kecamatan, tentu yang sebagaimana yang Jenan bilang itu akan merasa terancam, benar, karena memang secara birokrasi ya, secara birokrasi. Nah, di sana ada lembaga LPM,
pemuda itu, kepemudaan dan olahraga itu masuk di salah satu seksi dari LPMD. Nah, di sana juga ada PPD yang juga memeran sebagai peran salah satunya pemangku kebijakan tentang anggaran dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya dalam kapasitas pemerintahan desa dengan kepala desa dan perangkatnya, tapi juga lembaga-lembaga itu juga harus didekati dengan bahasa yang baik tentunya. Artinya, dan kita tunjukkan profiling, Mas. Jadi sementara di Pasuruan kemarin dorongan dari teman-teman Bojonegoro, alhamdulillah, terima kasih Kak Sela, Mas Faun. Salah satu binaan desa relawan TIK sudah bisa launching website desa berbasis desa.id. Tentu saya nggak meragukan teman-teman di Tuban dengan kepemimpinan dari Mas Rizal. Nah, ini orang-orang luar biasa. Tapi sekali lagi adalah komunikasi yang baik. Insya Allah dengan tunjukkan profiling atas dasar pendampingan jenengan, ini nanti itu juga diunggah di media sosial dan sebagainya, maka otomatis yang desa yang lain akan juga pengen sebenarnya dengan itu, tidak harus digesek seperti itu, menurut saya begitu. Mohon maaf Dok, Prof, ini bukan bermaksud hanya berbagi yang betul. pernah kami lakukan di Pasuruan sih sebenarnya. Terima kasih. Kemarin kan saya sebelumnya udah ngubungin langsung ke bagian pemudanya. Jadi itu bagian pemudanya malah bilang gini, monggo Mas buat kegiatan, tapi gini masalahnya tuh di dana. Jadi desa itu masalahnya di dana. Pernah itu yang bagian kepemudaan itu malah dia tombok Mas, umpamanya gitu, tombok dia. Makanya dia sekarang udah nggak begitu ngurusi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pemuda itu udah dibiarkan. Jadi seperti itu. Makanya saya langsung disuruh hubungi ke pihak desa. Nanti biar pihak desa biar menghubungi ke seksi kepemudaannya itu. Bilangnya gitu. Malah saya diulut-ulutkan kayak gitu. Saya bingung makanya. Kembali ke komunikasi sebenarnya Mas. Jadi komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting dalam sikap kita. Tentu sebagai pemuda kadang kan juga melewatkan sisi-sisi komunikasi verbal maupun non verbalnya ya. Jadi mungkin kalau di Pasuruan sama sebenarnya dengan desa-desa dengan kabupaten lain, tapi memang yang perlu kita dekati benar adalah orang-orang yang bisa diajak kerjasama dulu kayaknya seperti itu sih, dengan tidak memandang satu anggaran. Kalau memang kita langsung ngomong ke anggaran, otomatis sontak, karena anggaran itu kalau di desa kan masih banyak hal kepentingan dan lain sebagainya. Tentu ya sudah kita buat misalnya kegiatan yang kecil-kecil dulu lah, pelatihan apa gitu kan, nggak harus kegiatan besar, dan itu bisa diberdayakan ke Karang Taruna dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau pengalaman kami di Pasuruan. Mohon maaf loh Prof, bukan berarti kami ini dalam ikut dalam kapasitasnya hanya sekedar berbagi aja. Saya kira benar itu, saya kira. Jadi memang butuh style kita ubah dulu sementara gitu ya. Punya strategi untuk bisa menaklukkan gitu ya, supaya komunikasi ini bisa lancar gitu. Jadi saya kira itu Pak Novi. Mas Adib main-main ke Surabaya aja ya, nanti kita ngobrol. Insya Allah rencana kuliah di Surabaya juga. Alhamdulillah, ya sudah, biar mondok di sini aja. Sebut merek Dip, kemarin bilang kepingin masuk UPN gitu Dip. Alhamdulillah dapat golden ticket di UNER. Oh, alhamdulillah, selamat. Kok nggak jadi di UPN Dip? Ya udah dapat golden ticket gimana Mas? Ya wis gak apa-apa. Lepas dari pembicaraan kita ini Dip. Alhamdulillah, matur suwun Pak Prof. Atas banyak sekali wawasan yang sangat kita perlukan yang sudah disampaikan dari jenengan. Semoga ini bisa menguatkan kawan-kawan dalam mengatur strategi kerelawanan di lapangan yang memang butuh komitmen tinggi dan strategi komunikasi yang cukup bagus. Karena tanpa kedua hal itu
gerakan kerelawanan akan sangat sulit untuk kita menjadi maju. Itu mungkin yang penting. Jadi nanti kawan-kawan yang ingin lebih dalam, ya monggo nanti mungkin bisa satu saat kita akan adakan lagi forum, atau mungkin nanti kalau sudah alhamdulillah corona nanti mudah-mudahan segera berakhir, kita berdoa bersama. Nanti sama-sama teman-teman kita nanti sowan ke UPN. Amin, amin. Ya, sekaligus kita nanti Iya, akan diskusi. Ya, Mas Roni mungkin mau ada yang disampaikan. Ini kok tadi kelihatannya untuk belum ditutup kelihatannya. Iya, siap. Oke, oke. Iya, Prof. Saya ini kemarin sempat diskusi panjang kali Mas Novi, Prof, soal kerelawanan ini. Terkait dengan, kalau saya melihat selama saya aktif di yang rata-rata notabene non-profit, kemudian berhubungan juga dengan NGO yang juga yang non-profit juga areanya, akhirnya kan rata-rata mindset itu, bulan saya akhirnya relawan itu memang harus seperti yang tadi Prof katakan, siap nggak dibayar, siap nggak mikir nawai dewe, bahkan siap apa tadi nawai dewe sampai gendeng atau apa tadi bilangnya tadi ya. Nah tadi saya sempat diskusi sama Mas Novi waktu itu, mikirnya gini, apakah mungkin ya relawan itu mengambil positioning juga memikirkan kolaborasi bareng, sehingga relawan itu juga punya semacam kas atau dana khusus yang dimana itu di-create dari menciptakan sebuah kegiatan yang ada profitnya gitu, sehingga memancing supaya meskipun kita ngumpul itu siap berbagi loss gitu ya, loss untuk masyarakat, tetapi kita memang sudah siap bahwa kita juga punya kas yang untuk ngisi perut kita seandainya kita itu nggak ada support, nggak ada yang backup di belakang kita, tapi kita memang sudah punya kegiatan bareng yang kita jalankan juga, ada sisi profit itu. Jadi kita sebagai relawan itu loss untuk ketika panggilannya itu berkhidmah itu bebas, sudah nggak dibayar pun siap dan sebagainya, tapi kita bisa kolaborasi bareng di sisi, karena saya melihat potensi di teman-teman relawan TIK secara skill personal, saya yakin ini orang-orang yang capable di dunia IT. Nah, tinggal cuman kemasannya itu kan karena relawan, sehingga untuk masuk ke area yang profit ya, itu akhirnya kayak relawan itu jadi hal yang kayak tabu gitu, atau ini relawan ini nggak bisa, ini kan bahas bisnis kok lagi nih dan sebagainya itu. Kalau menurut Prof gimana pandangannya soal ini? Monggo. Ya, saya kira benar itu. Meskipun namanya relawan non-profit, memang harus ada, tadi saya katakan dengan Yai Bahrudin tadi, kalau lama-lama tiap hari bensinnya nombok sendiri, lama-lama juga malas juga berangkat, apalagi nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Jadi tadi saya katakan seperti itu. Jadi memang harus ada eksplorasi dari tujuan. Tadi saya katakan harus punya roadmap. Roadmap itu yang dibuat 5 tahun, biasanya 5 tahun roadmap menengah itu. Nah, kalau yang tahunan itu kan program kerja tahunan. Jadi ini barangkali nanti ada suatu kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung sustainability, keberlanjutan dari lembaga atau kegiatan atau kelompok ini, begitu. Itu penting saya kira. Memang harus seperti itu gitu. Saya sering mengatakan bahwa di depan kita itu semuanya uang, semua uang. Kita tinggal mau mengambil apa tidak. Saya kalau belajari mahasiswa saya itu kan saya suruh baris itu. Di depan UPN itu ada kurang lebih sekitar
500 meter itu dari utara ke selatan itu saya suruh baris 5 orang sampai 10 orang. Dan saya minta untuk membawa kertas, membawa pensil, atau pulpen, baru silakan saya carikan uang 100.000 dari sini sampai ke sana gitu. Semula nggak dapat apa-apa, dia balik lagi sudah dapat belum? Nggak ada uang jatuh, Pak. Semula pikirannya selalu pikiran yang linier, tidak pernah ada pikiran yang out of the box. Nah, ini penting saya kira untuk mempelajari kita bersama bagaimana melihat bahwa depan kita semua adalah material, ada uang di situ. Nah, nanti layar kedua itu adalah sosial tadi itu yang saya katakan ini adalah kelompok-kelompok yang relawan itu gitu ya. Artinya dua-duanya bisa jalan. Karena dasar yang tadi yang layar pertama itu adalah uang, itu harus kita eksplorasi, kita cari gitu. Terus berikutnya saya katakan, coba masa kamu nggak dapatkan uang dengan langkah 500 meter itu? Coba kembali lagi gitu. Saya kasih arahan-arahan, kembali lagi balik, ya sudah dapat Pak, tapi nggak sebanyak itu gitu. Coba dari apa? Tapi di situ ada kerikil Pak. Ada kerikil yang bagus, ada batu yang bagus hitam. Kalau itu misalkan saya asah, saya jadikan ake, saya jual, laku kalau 10.000. Dan seterusnya. Wah, dia mulai berkembang pikirannya bahwa oh ternyata ada uang di depan saya itu. Tinggal kita mau nggak mengambil itu. Kita punya kreativitas nggak, punya inovasi tidak. Nah, ini penting. Nah, artinya tidak linear, pikiran kita nggak hanya linear dalam menjalankan organisasi itu. Gitu. Yang kita hadapi selama ini kan yang linear itu. Gitu. Nah, ini barangkali yang harus kita rubah dari semua anggota perkumpulan ini, bagaimana kita menjalankan atau menghidupkan perkumpulan ini dengan yang out of the box itu. Nah, coba kembali lagi sekarang, cari 100.000, masa nggak dapat 100.000 gitu. Kalau 10 orang berarti kan nggak boleh sama, 10 orang jalan harus dapat 100.000 kali 10, saya bilang gitu. Coba jangan sama gitu. Oh iya tadi saya ada suku teki gitu. Kalau suku teki saya buat wayang-wayangan, saya cat, ini saya jual bisa 50.000 bro. Oke, bagus, saya bilang gitu. Terus, eksplorasi terus itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti itu, ini penting menurut saya untuk diberikan kepada para anggota relawan ini. Sehingga tidak berpikir linear tadi itu. Nah, kalau itu misalkan tidak hanya di hadapan tanah kosong, tetapi kita sudah punya suatu kegiatan yang bagus, misalkan festival tadi, kalau itu kita ajak semua relawan itu untuk berpikir out of the box, saya kira itu luar biasa. Kalau itu ada misalkan peserta donatur atau apa yang bisa ikut festival tersebut, bisa kita tidak lanjuti dengan berpikir yang kreatif dari inovatif tadi itu, saya yakin kita akan besar. Kita nggak boleh berpikir bahwa relawan itu harus gratisan, enggak menurut saya. Non-profit ya, tetapi nggak harus gratisan. Nah, untuk nggak gratisan itu bisa kita ciptakan menurut saya. Ini barangkali Pak Roni. Yes, kalau saya nggak tahu kalau Mas Novi. Oh, ini Prof lagi Prof. Sebuah dilema yang ngapunten sebelumnya, sebuah dilema yang kita bawa di seragam kita. Ya, ini ada logo Kementerian Kominfo, Prof. Paradigma khususnya di Pasuruan awal-awal kita jalan. Loh, Mas dari Kominfo ya? Mas dari Kominfo ya. Artinya kalau sudah itu paradigma sudah terpatri di masyarakat bahwasanya kita dari Kominfo, apa Kementerian Kominfo, otomatis kita ada dana. Bahkan ada yang nyeletuk. Mas, kira-kira bisa bantu apa ya ke kami dengan apa kedatangan jenengan di sini. Nah, ini yang menjadi apa namanya wacana terhadap masyarakat khususnya di Pasuruan, bahwasanya dengan logo kementerian yang kita bawa tiap kali kita sosialisasi, tiap kali kita diminta untuk pendampingan desa, diminta untuk apa namanya UMKM dan lain sebagainya,
dengan logo yang kita bawa ini menjadi sebuah tanda petik bahwasanya kita itu sudah ada sumbangsih atau bahkan sudah ada SPPD bahasanya kalau bahasa lebih apa namanya ke dunia struktural begitu. Nah, ini yang menjadi bahasan yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya itulah paradigma dari masyarakat dengan logo yang kita bawa. Itu sih Dok. Yang lepas bajunya itu Mas. Istilahnya orang Jawa itu kabotan kabotan baju. Oke. Ya monggo lah Pak. Tapi ngapunten nih. Ngapunten. Oke. Ini diskusinya semakin menarik saya. Semakin malam. Saya teringat Gus Novi ketika di mana ya setiap ngasih motivasi itu bawahnya relawan itu nggak usah takut untuk berbagi gitu ya. Ini teorinya Kiai Prof yang tak pakai ini. Kan beliau kan Kiai ini. Jadi selama Anda mau berbagi, yang ngajak lomba itu juga tidak akan tinggal diam seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman yang lain sudah juga merasakan ini gitu. Termasuk saya pribadi walaupun di relawan saya banyak membagi, tapi di luar relawan insya Allah itu ada jalan gitu Prof. Jadi mungkin ada teori yang pertama tadi itu Pak. Teori realitas, ada juga yang teori yang agak eksklusif atau tidak kan teori-teori seperti ini. Matur nuwun. Saya itu beberapa kali ketemu sama relawan TDA. Pernah dengar ya? Prof, saya aktif di mana dulu, Prof? Gimana? Teman saya banyak TDA. Nah, saya itu sering ketemu itu dan beliau sering mengatakan dengan tangan di atas itu ternyata feedbacknya itu kickbacknya itu lebih besar daripada yang dia berikan gitu kan. Ini luar biasa ini. Jadi saya sepakat itu, setuju tadi yang dikatakan bahwa berbagi itu penting gitu. Berbagi itu penting, maka kembalinya kan lebih besar itu. Itu janji Allah saya kira itu. Ya, tapi kalau di luar negeri beda lagi Prof. Rata-rata yang kami temui dan yang kami baca itu kalau luar negeri yang namanya relawan ya, saya ngomongin luar negeri ya Prof ya. Itu mereka yang sudah benar-benar memang mampu. Tapi kalau di Indonesia nunggu kayak luar negeri, kapan kita mau berbagi itu loh Prof? Yang jadi kendala buat kami seperti kan beda. Bukan berarti kita terus pesimis, enggak. Bukan pesimis, tapi kita kapan nunggunya kalau mau berbagi? Apa yang kita bisa punya ya ayo kan gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Kita kan materi itu kan luas itu kan. Iya, seperti itu. Ya. Nah, mungkin ya teman-teman yang bisa cerita yang apalagi yang para pegiat TDA itu. Saya cuma muridnya para pegiat TDA. Mas Jatmiko dari Magetan tadi kelihatannya mungkin mau komen. Kalau itu Gus nih Bu. Sudah terlalu banyak berbagi kalau dia kayaknya. Terima kasih. Cuma sedikit nambah ya aja Gus. Memang pengalaman kita ketika berada di relawan TIK itu memang luar biasa. Dulu saya pernah penggiat website desa sekitar 218 desa. Itu memang tidak ada apa-apanya dari pemerintah, murni dari sokongan dari istilahnya para donatur. Nah, jadi kita dulu pernah ada launching website desa sampai dihadiri dari Kementerian Kominfo juga. Nah, itu semua anggaran dari memang intinya di komunikasi kita dan keikhlasan kita. Alhamdulillah dengan saya bergabung di relawan TIK sampai detik ini rezeki saya lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Pak Novi. Semakin nambah. Saya itu pernah beberapa kali ke Bawean.
itu Pak Basit itu jadi anggota relawan TK enggak itu ya? Jadi ada cerita itu Pak Basit di Bawean itu punya website gitu ya, Suara Bawean. Itu luar biasa itu, survive bener itu. Jadi dengan keikhlasan beliaunya itu membuat berita-berita tentang Bawean yang dibaca oleh para orang Bawean di luar negeri, termasuk di daerah di Singapura itu ada kampung Bawean. Itu memberikan donatur cukup besar untuk beliaunya itu. Saya nggak tahu itu anggota TIK nggak itu, kerja cerdas nggak itu. Itu contohnya lah. Saya kira kalau itu kita bisa menjalankan dengan bagus, dengan saya kira orang lain akan appreciate lah, saya kira itu. Itu salah satu bentuk sumber lah yang bisa dipakai untuk tadi itu keberlanjutan dari program yang ada tadi. Mas Jatmiko mau dikomen? Hijau-hijau ini. Kita harus gini. Saya jelaskan lagi. Mas Jatmiko bagian Gus, suku kopi terakhir mangke. Iya, ya begitulah Gus. Istilahnya ya kalau kita ikhlas di kerelaan, yakin, jadi luruskan niatnya dulu, yakin bahwa pasti ada rezeki dari yang lain, karena memang niatnya kan kita niatnya berbagi, ingin membantu, yakin pasti ada rezeki dari yang lain. Iya, sip Tang. Begitu Prof. Ini pada curhat semua Prof. Akhirnya gimana Prof ini? Gimana? Pada curhat semua akhirnya ini. khususnya yang tukang endorse ini kayaknya Prof. Kemana-mana menggunakan pakaian dengan pakaian sponsor, bahaya itu Prof. Gak usah cerita. Jadi gini Prof, nyambung dari Mas Pak Mun tadi, Ketua RT Bojonegoro. Memang di Bojonegoro kan sudah terhitung tua ya relawan TIK-nya mulai 2013. Saya juga gabung juga sejak awal berdiri itu. Dan memang menurut saya di relawan itu seleksi alam gitu. Seleksi alam, kata Mas Panto ada 3 tipe itu. Jadi orang yang mencari untung, ada yang mencari ilmu, ada yang memang benar-benar gila mungkin ya. Sehingga apa? Ketika orang mencari untung, begitu bergabung di RT gak menguntungkan, dia minggir sendiri gitu. Terus ada lagi yang tipikal orang yang cari sekedar pengetahuan mungkin ya. Nah, begitu dia dapat, itu ada 2 jenis biasanya. Kalau dia masuk relawan sadar tentang niat berbagi, dia masih bertahan. Tapi kalau dia sudah dapat sesuatu dan tidak ada jiwa kerelawan, biasa minggir pelan-pelan itu. Atau mundur alon-alon seperti itu. Nah yang parah itu nomor 3 ini, nggak tahu apa, wes pokoknya dan terus neng kono, nggak tahu. Ini masih banyak itu juga orang-orangnya seperti itu. Ya semoga niatnya nggak melenceng lagi setelah sekian tahun Prof, seperti itu. Mungkin orang-orang yang putus-putus Kak Sela. Monggo bro, lanjut. Prof, waktunya. Jadi ajang curhat masalah se-Jawa Timur ini kelihatannya. Ganti topik. Kan mumpung tuh Gus, ketemu Dewan Pembinanya RT Jatim tuh Gus. Kan kalau ketemu sekarang kan nggak boleh rujukan kan gitu. Jadi mumpung silaturahim di online nih, disok kabeh ngoten lho Gus. Jadi sok kabeh gitu. Ngoten lho. Apalagi yang single factor itu loh Gus, yang curhat single factor itu loh. Mbok piye aja. Kepuk lo kado single factor. I love you baby. Kak Sela. Kau ngitung ngambil apa anggota kak mari-mari.
Kalau Pasuruan kakek anggota loh. Bro. Iya. Ya Kak Popo sing Monggo sabar. lanjut Sing Bro. sabar. Ya. Monggo Gus lanjut Gus Nggih. Novi. Nggih, Pak. Anggotanya ada berapa Pak Novi? Gimana? Jumlahnya sekarang anggotanya ada berapa? Jawa Timur Jawa Timur kemarin ada berapa kabupaten kota nggih? 38. 38 tapi belum sampai Pak Bosi. 7 masih separuhan kok kalau nggak salah itu. Paruh ya. Nggih. Ada 1.000 relawan. Enggak sampai kalau Jawa Timur. Dalam rangka Kalau KKN, data sih bisa. dalam rangka KKN UPN yang KKN pesantren itu yang kira-kira ditempati KKN nanti bisa sharing nggak ya anunya? Bisa pripun? Dengan sharing dengan kawan-kawan dari peserta KKN yang di pesantren itu untuk Nggih. materi itu bisa nggak itu? Oh, bisa sekali. Teman-teman relawan TK nanti yang di wilayah bisa bantu gerak untuk ngasih materi itu. Iya. Kalau Jadi di rencananya kita akan Bojonegoro sudah. mengadakan KKN di 12 pesantren di Jawa Timur sementara ini selama 1 bulan. Dari UPN nanti akan membuat suatu produk-produk unggulan yang ada di pesantren tersebut untuk di expose keluar. Jadi mulai dari produk sampai marketing dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain. Nah, saya punya tujuan bisa menyantrikan mahasiswa saya ke pesantren tersebut, saya titipkan di situ gitu. Jadi ini ada apa namanya win-win action gitu ya. Jadi saya pengen nyantrikan mahasiswa saya nanti di pesantren akan menghasilkan produk-produk bagi pesantren tersebut, tetapi dalam programnya itu ada pembuatan konten-konten untuk pesantren gitu. Nah, barangkali relawan TIK ini bisa sharing gabung dalam program yang nanti akan disusun bersama itu. Oke, siap. Insya Allah nanti teman-teman bisa kita gerakkan untuk bisa partisipasi. Sekaligus yang jarang-jarang ketemu kiai biar cari barokahnya pesantren itu. Gus, kalau perlu bisa nyantri sekalian itu. Gus, ini juga nemu ide untuk Festik kita, yaitu produk-produk pesantren itu kita tampilkan di Festik tentu. Itu kan juga membangun ekonomi itu. Prof, karena tema Festik utama itu membangun ekonomi kembali setelah corona kembali. Nah, harapannya nanti produk-produk yang unggulan masing-masing pesantren ini nanti mengisi stand-stand kami di kegiatan kita itu. Ini ide awal sih, Prof, seperti itu. Selamat datang Bang Mihram dari pengurus pusat RTIK Indonesia. Oh iya, Bang Mihram. Jauh dari Sulawesi ini. Ya. Ya. Nah, seperti itu Prof idenya. Nanti tema kami kemarin di konsep awal membangun ekonomi kembali setelah corona kembali. Itu sementara ide-ide awal. Bulannya apa rencananya bulannya? November. Oh iya. Semoga kan kita kan bulan Juli Pak Novi. Nggih, lah itu gimana Pak Fauzi jadwalnya? Masih ada corona ngoten. Nah, ya kalau corona ya jadi diganti Konora aja. Doa bersama. Kira lagi asik Konora. Konora Google. Kalau mawon Prof, bagian pengembira biasanya sama Gus Novi. Gitu. Kalau di pesantren nggak berani, saya takut keperucut Prof. Aku gak dicak tak Bro. Gak usah, rame kok. Itu kayaknya sinergi yang baik nanti ke depan tuh. Ya tema utama membangun ekonomi kembali itu. Iya betul. Oke. Nanti ya alhamdulillah mungkin nanti kita bisa sinkronkan terkait kolaborasi teman-teman relawan TK untuk bisa mensukseskan KKN pesantren dari UPN yang ada di sekitar Jawa Timur nantinya. Ya kebetulan juga nanti kita juga yang akan konsep itu
kita nanti harapkan teman-teman juga punya kontribusi bantu pesantren, baik dari sisi edukasi IT, branding, karena ini ada raja brandingnya Kak Sela ini, yang kemana-mana diundang urusi branding. Nah, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar dan berbagi dengan kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di pesantren. Oke, mungkin ada penutup atau Dari mungkin Prof Bang dulu. Miram mau say hello. Ya Bang Miram ini dari Oke, pengurus kita pusat. mewakili pusat. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Miram. Alhamdulillah selalu bisa bersua ini walau dari jauh-jauh kan. Kebetulan untuk proses untuk saat ini memang kita lagi stay on home ya. Kumpul di rumah terus. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang tadi saya sempat ikuti dari Pak Kiai juga sambung bergayut dengan program relawan TIK ini, mudah-mudahan ya tadi yang disampaikan sama Pak Ketua Relawan TIK Jawa Timur, yang dibutuhkan adalah barokahnya. Ini memang pergerakan yang nawaitunya selalu untuk membuat perubahan yang lebih baik, apalagi di era zaman teknologi seperti sekarang ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Gus. Buat teman-teman semua relawan TIK, mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Bang Miram ya, mewakili pusat dan sudah bergabung dengan kita, dan ini juga sudah jam 10. Nggak terasa bahwa diskusi curhatnya panjang ternyata. Tadi janjinya 1 jam dengan saya Pak Novi itu. Lah iya. Ternyata jelebret panjang ini kawan-kawan. Karena Menarik, materinya juga Menarik. biasanya kan kawan-kawan itu kalau acara gini materinya seputar IT terus. Lah ini bicara pemberdayaan, jadi materi yang cukup asik untuk jadi ajang curhat. Iya. Ya mungkin kita pikir juga waktu sudah pas untuk selesai, dan kawan-kawan juga terima kasih bergabung dengan kita semua. Ya kita berdoa lah semoga corona ini segera berakhir. Besok jam 3 kita akan rapat sebenarnya dengan gugus tugas COVID-19. Jadi pengurus relawan TIK pusat dan wilayah, kebetulan Jawa Timur nanti saya yang akan mewakili untuk koordinasi dari level pusat sampai nanti ke daerah, apa yang bisa kita sinergikan program terkait bagaimana penanganan COVID-19 ini di masyarakat. Insya Allah besok rapat koordinasi jam 3 dengan tim dari gugus tugas COVID-19, teman-teman dari pusat dan wilayah. Besok kita tadi undangannya sudah ke kami dan sudah kita respon untuk konfirmasi kehadiran. Nggih, mungkin itu Pak Fauzi, mungkin wonten closing statement dari jenengan. Baik, Pak Novi, matur suwun. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah waktunya sudah jam 10. Semoga diskusi tadi bisa memberikan berkah, barokah pada kita semuanya. Yang terpenting saran saya bagaimana relawan TIK ini bekerja tidak linear yang pertama, tapi harus punya kreativitas dan inovasi yang tinggi, yang punya pemikiran yang out of the box, sehingga perkumpulan ini bisa terus survive dan bisa membantu banyak masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, kasih Prof. Kasihan Prof. Oke, Gus Novi, mohon lapor. Syukron. Gus Novi.
Oke. Alhamdulillah, saya pribadi kemarin dijabri oleh Sekjen untuk dijadikan sebagai tim desain grafis, tim infografis di gugus tugas di kelas 3-nya. Jadi yang masuk di nasional yang untuk gugus tugas itu termasuk salah satunya saya sendiri diminta kemarin untuk gabung di sana. Jadi Wow. dan kami sudah memberikan satu kontribusi kemarin desain yakni kode dari Bapak Haidar. Saya Kiai. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini Kiai tidak diragukan kemampuannya sudah. Nyubi Gus, nyubi. Kudu nyubi. Aduh. Ya apa rek. Baca colon jaga-jaga cuma. Oke, kawan-kawan. Iya, siap, Gus. Oke, terima kasih. Gus, jangan lupa besok diingatkan Gus, join lagi Gus. Besok di jam yang sama, Coach Roni materi kolaborasi antar komunitas. Jadi materinya lebih banyak bagaimana kita membangun sinergi antar komunitas dan akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Kiai Barudin. Iya. Seminggu ini jatamu seminggu. Sama mohon bantuannya teman-teman bisa bantu share grup-grup atau di sosial media, Siap. Sama ini Gus, Gus Rofi, per hari itu desainnya sendiri-sendiri bro. Tak tolong. Bro. Gimana? Kan itu ada 7 hari toh, kayak ya dari kayak pekan TK Bojonegoro kemarin 10 hari itu. Tak tolong bagian tim COVID tugas ya itu sudah buatin desain tiap hari. Sudah jadi standar nasional ya, sila lanjut aja Kiai Barudin. Nah iya. Dan satu-satu ya. Nah iya ini minta tolong kan gitu. Jadi malam ini udah mulai siapin ya. Desain per orang, jadi minta tolong Coach Roni untuk profilingnya dijapri ke Kiai Barudin. Nah, mantap itu. Profil itu penting ya, jadi untuk profilingnya karena saya kan bagian